Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Bansyah dari PPI 3. Di video kali ini saya akan coba menjelaskan tentang learning revolution. Sedikit tentang learning revolution, yaitu strategi pembelajaran yang menyenangkan. Oke, langsung saja. Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang sangat urgent yang harus dipenuhi oleh seluruh umat manusia. Dengan adanya pendidikan akan menjadi umat manusia sebagai individu yang memiliki sopan santun, akhlak dan moral yang baik, dan berketuhanan yang Maha Esa. Hal tersebut menjadi sebuah orientasi yang utama bagi setiap bangsa dalam mengentaskan masyarakatnya dari keterbelakangan dalam setiap aspek kehidupan, sehingga menumbuhkan berbagai inovasi dalam berbagai bidang pendidikan juga merupakan hal yang sangat dibutuhkan. Salah satu bentuk perbaharuan di bidang pendidikan ialah learning revolution. Nah, learning revolution adalah sebuah konsep pembelajaran yang diperkenalkan oleh dua orang ilmuwan bernama Gordon Dryden dan Janet Foss. Konsep belajar tersebut berupa sebuah bentuk pembelajaran menyenangkan, mengasihkan, cepat, dan tepat. Karena Dryden dan Foss beranggapan bahwa belajar dengan situasi yang menyenangkan akan membuat siswa dapat dengan mudah untuk memahami materi yang tengah disampaikan. Selain itu, semangat dan motivasi belajar mereka pun akan meningkat. Learning Revolution memberikan setiap peserta didik kebebasan untuk menuangkan pemikiran dan mengeksplorasi ide-ide maupun kemampuan mereka. Peserta didik diberikan ruang untuk mengalami proses belajar sesuai dengan gaya belajar dan kemampuan mereka masing-masing. Learning Revolution adalah belajar secara mengasihkan dan menyenangkan tanpa terikat oleh sistem atau peraturan yang meniadakan kebebasan berpikir bagi peserta didik. Dalam Learning Revolution, guru atau pendidik bertugas sebagai fasilitator sekaligus teman berdiskusi bagi para peserta didiknya. Dryden dan Foss pada tahun 2005. Dengan demikian, peserta didik diarahkan untuk menjadi lebih aktif dan kreatif dalam pembelajaran dan bukan hanya menjadi pendengar seperti yang biasa terjadi pada metode belajar konvensional. Kemudian, seorang pendidik juga dituntut memungkinkan lingkungan di luar kelas dijadikan sebagai tempat belajar dengan menggunakan berbagai macam media, baik yang bersifat teknologi maupun berasal dari alam. Dengan menerapkan strategi belajar yang demikian, diharapkan dapat memperkuat memori otak dan daya ingat terhadap materi pembelajaran karena mereka dituntut untuk aktif dan bersentuhan langsung dengan objek pembelajaran serta mempraktekkan dan mengalami sendiri pengalaman belajar yang akan memperkuat daya ingat mereka. Setiap peserta didik memiliki kompetensi dasar yang dibawanya dari sejak lahir. Kemampuan dasar tersebut terdiri atas kemampuan berpikir, berbuat, dan bersikap. Ma'ruf pada tahun 2009. Dengan demikian, untuk dapat mengembangkan kompetensi dasar yang sebelumnya telah dimiliki oleh peserta didik, diperlukan adanya pengalaman yang diberikan kepada mereka pada lingkungan belajarnya, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Prinsip pembelajaran student-centered atau pembelajaran yang tertuju pada peserta didik menjadi landasan utama untuk menerapkan learning revolution dalam kegiatan pembelajaran sehingga peserta didik akan ikut serta dalam setiap kegiatan. Dengan demikian, hal tersebut dapat mengembangkan pemahaman mereka dengan menekankan pembelajaran melalui berbuat learning to do. Ma'ruf pada tahun 2009. Tugas seorang pendidik adalah menciptakan kondisi belajar yang akan membuat siswanya belajar secara optimal, supaya hasil belajarnya yang diperoleh akan sangat memuaskan. Penerapan konsep belajar learning revolution dalam pembelajaran dapat meningkatkan keaktifan peserta didik saat berada di dalam kelas. Misalnya aktif dalam mengemukakan pendapat, menjawab pertanyaan, maupun menanggapi berbagai persoalan yang menyangkut materi yang tengah disampaikan. Keterampilan dalam berpikir dan memahami materi pelajaran bagi peserta didik dapat dikembangkan secara sengaja dan terencana. Eko Ringtias pada tahun 2013. Salah satu upaya yang dapat dilakukan ialah dengan memberdayakan kemampuan berpikir seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mampu memacu otak untuk bekerja secara optimal. Namun, hambatan yang masih terdapat dalam penerapan konsep learning revolution ialah desain pembelajaran yang diimplementasikan sekolah-sekolah saat ini pada umumnya masih bersifat konvensional. Yuswanti pada tahun 2011. Hal demikian tentu belum mampu menjadikan semua siswa di kelas dapat menguasai tujuan-tujuan umum pembelajaran terutama bagi siswa yang berkemampuan rendah. Sedangkan sesuatu yang kebanyakan terjadi pada peserta didik saat ini, di mana mereka beranggapan bahwa kegiatan yang mengasihkan justru berada di luar jam pelajaran. Hal ini disebabkan karena mereka merasa terbebani di dalam kelas, apalagi jika harus menghadapi mata pelajaran tertentu yang membosankan. Oleh sebab itu, kita membutuhkan konsep pembelajaran yang akan menjadikan peserta didik bersemangat dan termotivasi untuk belajar. Pada dasarnya, pembelajaran di sekolah bukan hanya bertujuan mencari ilmu atau hanya sekedar mengisi kemampuan otak, akan tetapi merupakan sarana belajar untuk kehidupan bermasyarakat yang akan dialami peserta didik ketika telah beranjak dewasa. Inti dari proses belajar mengajar di kelas adalah bagaimana cara membuat kegiatan belajar tersebut menjadi lebih menggairahkan, sehingga para peserta didik mampu antusias dan ceria dalam mengikuti pelajaran. Bukan malah menjadikan peserta didik merasa terbebani.
Oleh sebab itu, saatnya sistem pembelajaran yang selama ini dijalankan harus diperbaharui dan diperbaiki sesuai dengan situasi dan kondisi. Dengan begitu, mereka dapat mendapatkan pengetahuan dengan baik, mengikuti pembelajaran dengan nyaman, dan menjadikan pengetahuan tersebut sebagai bagian dari kehidupan mereka. Seiring dengan perubahan zaman, mengharuskan adanya pergeseran dari pembelajaran yang bersifat teacher center menjadi metode yang lebih interaktif dan melibatkan para peserta didik secara langsung. Marintah, Kutubah, dan Marjono pada tahun 2014. Cara belajar dengan mendengarkan membuat siswa mudah lupa, akan tetapi pembelajaran dengan cara mendengarkan dan melihat akan menjadikan para siswa lebih mudah mengingat. Sementara itu, pembelajaran dengan cara mendengarkan, melihat, dan mendiskusikan sesuatu dapat menjadikan peserta didik lebih mudah memahami. Sedangkan pembelajaran dengan cara mendengarkan, melihat, diskusi, dan melakukan sesuatu membuat peserta didik mendapatkan pengetahuan dan keterampilan. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa proses belajar mengajar yang paling tepat untuk dilakukan adalah dengan cara mengalami atau melakukan sendiri segala sesuatu agar otak dapat bekerja secara maksimal. Learning Revolution tentu berbeda dengan sistem pengajaran konvensional seperti yang sudah dijelaskan di atas. Pembelajaran demikian tentu sangat membosankan karena peserta didik hanya duduk diam mendengarkan dan mencatat pemaparan materi yang diberikan oleh guru mereka, sehingga terkadang mereka menjadi kurang berkonsentrasi dan mulai memikirkan hal-hal lain di luar pelajaran. Akibatnya, hanya sedikit pengetahuan yang mampu dipahami maupun tersimpan baik dalam ingatan mereka. Apabila hal demikian terus-menerus terjadi, bukan tidak mungkin motivasi dan hasil maupun prestasi belajar mereka akan mengalami penurunan. Diharapkan pembelajaran tidak melulu menggunakan metode teacher center yang hanya menghasilkan lulusan yang tidak memiliki keterampilan. Sumartono dan Hartati pada tahun 2013. Secara garis besar, Learning Revolution memberikan kesempatan yang besar bagi peserta didik untuk menggali dan mengembangkan potensi yang mereka miliki dengan tujuan semakin mengasah bakat yang telah mereka miliki sejak lahir tanpa adanya unsur pemaksaan. Hal ini dijadikan sebagai relevansi aplikasi pendidikan student center learning, jadi tanpa disadari ada penanaman cara belajar aktif dan mandiri dalam proses belajar mengajarnya. Melalui Learning Revolution secara menyeluruh ini diharapkan akan mampu mengubah konsep pembelajaran yang tidak sekadar berisi materi yang dapat mengasah kecerdasan otak, tetapi juga memberikan bobot lebih kepada pengembangan sisi afektif peserta didik. Dengan menerapkan konsep Learning Revolution dalam proses belajar mengajar, diharapkan akan membuat peserta didik memiliki karakter yang berkualitas, berdaya saing, dan berakhlak mulia. Pendidikan yang mampu mendukung pembangunan di masa yang akan datang ialah pendidikan yang mampu mengidentifikasi serta mengembangkan potensi yang telah dimiliki oleh setiap individu. Daud dan Fauzan pada tahun 2011. Konsep pendidikan yang demikian berpatokan pada semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, serta hal tersebut terasa pada saatnya nanti seorang akan terjun langsung dalam dunia kerja dan masyarakat, karena diharapkan bahwa setiap orang akan mampu menerapkan apa yang telah ia peroleh dari apa yang ia pelajari ketika berada pada jenjang pendidikan formal. Dan keberhasilan dalam mencapai tujuan belajar bergantung pada bagaimana kegiatan belajar yang telah dialami siswa tersebut. Mariani dan Samsudin pada tahun 2009. Guru bertugas menciptakan kondisi belajar yang optimal untuk memacu peserta didik mendapatkan hasil belajar yang memuaskan. Seorang guru memiliki kewajiban untuk menyediakan situasi belajar yang aman dan nyaman bagi para peserta didiknya. Artadana, Marhaini, dan Suwarni pada tahun 2015. Guru harus terampil dalam memilih dan memilah metode serta media seperti apa yang sesuai bagi kegiatan belajar yang akan ia jalankan. Selain itu, guru diharapkan menjadi fasilitator yang baik dan dituntut untuk mampu memberi feedback atau umpan balik seperti memberi hadiah kepada siswa yang berprestasi, reward berupa tepuk tangan, dan yang dengan demikian peserta didik akan merasa dihargai serta penggunaan media pembelajaran dan permainan dalam yang bersifat menghibur untuk meningkatkan semangat belajar. Dengan demikian, motivasi belajar yang akan meningkat dan belajar tidak akan lagi dianggap sebagai sesuatu yang membosankan. Oke, saya rasa cukup sekian. Semoga penjelasan tadi dapat membantu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai Learning Revolution ini. Nah, ada beberapa prinsip pokok dalam Learning Revolution. Di antaranya yang pertama yaitu efektivitas belajar erat kaitannya dengan situasi belajar yang menyenangkan. Nah, tentu pada prinsip pokok pertama ini, kondisi belajar menyenangkan tentu akan berimbas pada meningkatnya daya tarik siswa terhadap materi yang tengah disampaikan. Karena faktanya otak akan sulit menyimpan semua hal, terutama pelajaran yang membosankan. Berbeda dengan materi yang diajarkan dengan cara yang menarik dan menyenangkan, tentu dapat dengan mudah diterima otak.
Nah, yang kedua, belajar secara mandiri sebagai kunci utama dalam belajar. Tentu saja, karena dengan belajar mandiri, seseorang akan mampu mengeksplor kompetensi yang ada pada dirinya secara optimal. Ketiga, memahami berbagai perbedaan gaya belajar setiap peserta didik dan mendayagunakan fungsi otak dengan maksimal. Nah, pada prinsip ketiga ini menekankan pada efektivitas pembelajaran yang akan meningkat apabila disesuaikan dengan gaya belajar yang dimiliki masing-masing peserta didik, karena akan memaksimalkan fungsi otak secara maksimal. Nah, ini merupakan sesuatu yang ideal apabila dalam setiap lembaga pendidikan dirancang kurikulum yang memungkinkan setiap siswa diuji untuk menemukan gaya belajar mereka masing-masing atau melatih para guru untuk dapat mengidentifikasi gaya belajar setiap peserta didik. Nah, apabila hal demikian dapat dilakukan, maka hasil belajar siswa dapat ditingkatkan. Dan yang tidak kalah penting yaitu diperlukannya kurikulum yang dapat meningkatkan semangat belajar secara menyenangkan. Dalam hal ini, kurikulum merupakan patokan dalam setiap jalannya proses pembelajaran. Apabila kurikulum dirancang dengan sangat baik serta menomorsatukan proses belajar yang kondusif dan menyenangkan, tentu saja tujuan pembelajaran akan mudah dicapai. Nah, poin yang kelima yaitu pentingnya pendidikan prasekolah dan orang tua sebagai guru yang pertama kali menanamkan pendidikan bagi anak. Nah, kita semua tahu bahwa pendidikan informal merupakan pendidikan di mana peran orang tua sangat dibutuhkan. Disinilah orang tua yang akan menjadi pendidik atau seorang guru bagi anak-anaknya dalam memberikan dasar-dasar nilai moral dan nilai agama yang akan berguna bagi anaknya dalam kehidupan bermasyarakat. Proses pembelajaran akan berjalan sesuai dengan harapan atau tidak sangat dipengaruhi oleh bermacam-macam faktor. Dengan jalan mengkondisikan faktor-faktor tersebut, diharapkan proses belajar akan lebih menyenangkan dan hasil yang didapat pun akan lebih memuaskan. Tentu hal tersebut akan berimbas pada meningkatnya kualitas pendidikan. Secara umum, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses belajar mengajar dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal tersebut meliputi faktor jasmani. Dalam faktor jasmani, kesehatan dan cacat tubuh dapat menentukan keberhasilan suatu proses pembelajaran. Kesehatan sangat mempengaruhi proses belajar. Keadaan jasmani yang sehat akan berdampak positif bagi kelancaran proses pembelajaran. Nah, sebaliknya, jika kondisi kesehatan melemah, maka konsentrasi dan keinginan untuk belajar pun akan menurun, sehingga seseorang yang ingin belajar harus selalu menjaga kesehatannya agar dapat melalui proses pembelajaran dengan baik dan memperoleh hasil yang sesuai dengan harapan. Berbagai langkah yang dapat ditempuh dalam menjaga kesehatan antara lain dengan memperhatikan pola makan, berolahraga, dan waktu tidur yang cukup. Hal-hal demikian dapat menghindarkan siswa dari keadaan lesu dan mengantuk ketika kegiatan belajar sedang berlangsung. Kemudian, faktor cacat tubuh. Sesungguhnya faktor ini tidak begitu berpengaruh signifikan dalam mempengaruhi proses belajar, namun cacat tubuh tidak jarang dapat berpengaruh pada kelancaran proses belajar bagi individu yang mengalaminya. Berikutnya yaitu faktor psikologis. Sementara itu, faktor psikologis dipengaruhi juga oleh faktor lain, yaitu yang pertama ada inteligensi. Inteligensi merupakan sesuatu yang berhubungan dengan kemampuan otak dalam memaksimalkan fungsinya. Nah, kemampuan inteligensi yang tinggi dapat membantu proses belajar lebih baik. Begitu juga kemampuan inteligensi yang rendah dapat menyebabkan siswa menjadi sulit dalam mempelajari bidang tertentu. Nah, faktor inteligensi berpengaruh terhadap kualitas belajar. Nah, semakin tinggi tingkat inteligensi peserta didik, maka akan lebih besar pula kesempatan untuk memperoleh hasil belajar yang memuaskan. Namun, perlu dipahami bahwa tidak ada dua individu yang memiliki inteligensi yang sama, bahwa semua siswa itu cerdas. Mereka memiliki kecerdasan masing-masing. Lain dari inteligensi yaitu ada perhatian.
Untuk menjamin adanya kegiatan belajar yang baik, maka diperlukannya perhatian terhadap objek belajar. Nah, apabila belajar tidak diperhatikan, maka belajar akan menjadi sesuatu yang membosankan, dan itu faktanya. Jika hal tersebut tidak mendapatkan perhatian, maka kegiatan belajar akan mengalami hambatan. Lalu ada faktor yang tidak kalah penting juga, yaitu minat. Nah, minat adalah kecenderungan dalam hal memperhatikan suatu kegiatan. Apabila perhatian sifatnya adalah sementara dan belum tentu disertai perasaan senang, sedangkan minat sifatnya berlangsung lama dan selalu disertai dengan perasaan senang. Selain itu ada juga bakat. Bakat merupakan kemampuan dan kecakapan yang telah dibawa oleh setiap orang dari sejak mereka lahir. Bakat akan semakin berkembang apabila diimbangi dengan proses belajar dan berlatih. Nah, pada dasarnya manusia yang lahir ke dunia diberi anugerah berupa bakat yang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Hanya bagaimana seseorang akan berusaha menggali, mengetahui, dan mengembangkan bakat tersebut sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupannya di masyarakat. Selain bakat, selanjutnya ada motif. Motif ialah sesuatu kekuatan yang ada pada setiap orang yang mengakibatkan seseorang tersebut bertindak atau melakukan sesuatu. Nah, motif berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai. Motif adalah daya pendorong pembuatan. Dalam setiap kegiatan belajar, motif adalah faktor yang akan membantu keberhasilan belajar. Dengan menumbuhkan motif dalam kegiatan belajar, maka belajar akan lebih terarah. Nah, lalu berikutnya yaitu ada kematangan. Kematangan merupakan salah satu fase dalam proses pertumbuhan seseorang. Pada tahap ini, organ-organ tubuh mulai dipersiapkan untuk melakukan berbagai kecakapan baru. Misalnya, kaki seorang anak sudah siap untuk berjalan, tangan yang telah siap untuk menulis, dan otak yang telah siap untuk diajak berpikir. Jadi, seseorang yang telah siap atau matang akan lebih mudah dalam belajar dibandingkan yang belum matang. Nah, selanjutnya yaitu kesiapan. Kesiapan adalah suatu keadaan di mana pikiran siap untuk bereaksi. Nah, kesiapan harus menjadi perhatian dalam proses belajar. Siswa dapat belajar lebih teratur dan tertata apabila mereka telah memiliki kesiapan. Nah, dan yang terakhir mengenai faktor psikologis ini yaitu ada kelelahan. Kelelahan yang sering kali terjadi pada diri setiap individu dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. Nah, kelelahan jasmani atau kelelahan akibat faktor-faktor fisik merupakan kelelahan yang diakibatkan oleh aktivitas yang berlebih yang telah dilakukan oleh tubuh yang menjadikan darah kurang lancar mengalir ke bagian-bagian tubuh tertentu. Nah, sedangkan kelelahan rohani dapat terlihat dari kelesuan dan keletihan yang timbul, sehingga minat seseorang untuk belajar menjadi kurang. Baik, begitulah sekiranya penjabaran mengenai prinsip pokok dari learning revolution serta apa saja sih faktor internal dari learning revolution ini. Nah, materi berikutnya yaitu mengenai faktor eksternal yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pembelajaran learning revolution. Yang pertama ada keluarga. Cara orang tua di dalam mendidik anak-anaknya ketika kurang memperhatikan pendidikan dan kebutuhan belajar bagi anak-anaknya, maka hal tersebut akan menghambat proses belajar tersebut. Demikian halnya dengan cara orang tua, anak yang salah dapat berpengaruh terhadap proses belajar anak. Yang kedua ada keadaan ekonomi keluarga. Pemenuhan terhadap berbagai kebutuhan belajar sangatlah menunjang proses belajar anak tersebut. Namun, kendala yang sering ditemui ialah kurangnya sarana dan prasarana kebutuhan belajar anak itu sehingga menyebabkan terhambatnya proses belajar anak tersebut. Yang selanjutnya ada suasana rumah. Rumah merupakan sebuah tempat yang paling utama dalam melakukan proses belajar. Rumah yang memiliki suasana tenang tentu akan lebih menguntungkan untuk belajar dibandingkan rumah yang keadaannya tidak kondusif. Yang selanjutnya ada pengertian dari orang tua. Belajar merupakan suatu proses. Kadang di dalam belajar
tersebut terdapat kendala dan juga kesulitan yang dapat membuahkan kegagalan. Nah, untuk mengantisipasi dari kegagalan tersebut, maka dibutuhkan adanya pengertian dari orang tua itu tersebut. Yang selanjutnya ada metode belajar. Metode belajar ataupun metode mengajar adalah cara atau langkah yang dijalankan oleh setiap guru atau pendidik dalam proses mengajar. Kemudian, agar materi dapat diterima dengan mudah oleh murid tersebut, maka harus disampaikan dengan jelas. Yang selanjutnya ada kurikulum. Pelaksanaan kurikulum pada dasarnya ialah untuk mewujudkan program pendidikan agar fungsi pendidikan dapat mempengaruhi peserta didik menuju tercapainya tujuan pendidikan. Yang selanjutnya ada relasi guru dengan peserta didik. Hubungan antara peserta didik dengan guru haruslah terjalin dengan sebaik-baiknya. Guru diharapkan dapat menjalin hubungan yang harmonis antara dengan muridnya. Yang selanjutnya ada media pengajaran. Media pengajaran sangat berperan dalam membantu proses belajar. Ketersediaan media yang lengkap, kemudian dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, akan mengacu semangat siswa untuk lebih semangat di dalam belajar. Kemudian ada waktu sekolah. Waktu sekolah adalah lamanya proses belajar di sekolah yang akan berlangsung. Proses tersebut dapat dilaksanakan pada pagi, siang, dan sore hari, menyesuaikan dari sekolah itu tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada standar pengajaran di atas ukuran. Pelajaran yang disampaikan dalam sebuah lembaga pendidikan kadang tidak disesuaikan dengan standar yang telah diterapkan. Ukuran yang terlalu tinggi dapat menjadikan peserta didik sulit dalam memahami pelajaran yang diberikan. Yang selanjutnya ada kondisi gedung. Keadaan gedung yang sempit, kelebihan kapasitas siswa dalam satu kelas atau pengaturan ruangan yang tidak tepat atau terkesan berantakan akan menghambat proses belajar itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya ada kegiatan siswa dalam masyarakat. Keikutsertaan peserta didik dalam berbagai kegiatan di luar lingkungan sekolah ataupun masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan pribadi siswa itu sendiri. Selanjutnya adalah meningkatkan kualitas pembelajaran dengan konsep belajar learning revolution. Pembelajaran pada dasarnya merupakan jalinan komunikasi yang harmonis antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjalin perubahan tingkah laku yang semakin hari semakin menuju ke arah yang lebih baik. Rasa senang, bersemangat, motivasi tinggi, tidak adanya rasa takut, dan adanya keterbukaan adalah hal yang harus dimiliki oleh peserta didik itu sendiri untuk dapat mengembangkan pola pikir menjadi individu yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Pembelajaran yang menyenangkan digambarkan sebagai sebuah situasi belajar yang di dalamnya terjalin hubungan yang harmonis antara pendidik dengan peserta didik, serta tercapainya komunikasi yang saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Konsep belajar learning revolution ialah konsep belajar yang dalam prosesnya tidak terdapat tekanan dalam bentuk apapun, karena akan mengerdilkan pikiran dan menghambat pengembangan kreativitas peserta didik. Peserta didik diberikan kebebasan untuk dapat bergerak, mengulang-ulang, menemukan, mengembalikan, mencoba, berpendapat, menyelesaikan suatu masalah, serta mengalami berbagai macam kegiatan. Pada intinya, pembelajaran harus mampu menciptakan interaksi yang harmonis antara pendidik dengan peserta didiknya. Dengan begitu, mereka akan merasa dihargai dan dilibatkan sehingga timbul perasaan yang sangat senang saat pelajaran itu berlangsung. Penggunaan metode belajar menyenangkan akan sangat membantu demi kelancaran proses pembelajaran ini. Namun, terdapat sesuatu yang perlu diperhatikan. Setiap strategi belajar pasti memiliki kekurangan dan juga kelebihannya masing-masing. Oleh sebab itu, tidak jarang aktivitas belajar dijalankan dengan beberapa metode yang dianggap sesuai. Hal tersebut tentu berpatokan pada situasi belajar yang relevan. Belajar secara optimal dapat dicapai apabila peserta didik aktif dan naungan guru yang aktif pula. Karena kemampuan berpikir peserta didik tidak hanya berkembang dengan sendirinya saja.
Oleh sebab itu, untuk membangun potensi berpikir siswa, pelaksanaan pembelajaran harus direncanakan untuk memberdayakan potensi berpikir siswa itu sendiri. Ketika aktivitas pembelajaran berlangsung, sebagian peserta didik kurang memperhatikan penjelasan guru. Motivasi belajar mereka kurang sehingga mereka membutuhkan sesuatu yang dapat meningkatkan gairah mereka untuk bersemangat di dalam belajar. Nah, kuncinya terletak pada kreativitas pendidik itu sendiri untuk menerapkan suatu metode di dalam belajar. Peserta didik akan berpikir kreatif dalam menyesuaikan suatu permasalahan. Suasana belajar yang menyenangkan juga dapat diperoleh melalui proses mengajar tersebut.